Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga karena nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir berkumpul di masjid ini dalam rangka kajian, insyaallah adalah kajian hadis arba'in. Salawat beriring salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada tabi'at tabi'in, serta kepada pengikut setianya yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nantinya. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian hadis kita, yaitu hadis yang ke-14. Mata yuhdaru damul muslim. Kapan ditumpahkan darah orang-orang Islam? Di kapan? Kapan baru bisa ditumpahkan darah orang-orang Islam?
atau sebab darah seorang muslim itu bisa menjadi halal. An Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali ada 3 keadaan. Seorang muslim itu tidak halal darahnya kecuali 3. As-saibuz zani, yaitu pelaku zina. As-saibuz zani yang dimaksud al-muradu bis-saib man tazawwaja wati'a fi nikahi sahih thumma zina ba'da dhalik. Yang dimaksud dengan as-saib itu adalah orang yang sudah menikah, kemudian dia sudah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sahih, yang sah, kemudian dia berzina setelah itu. Fa innahu yarjam, maka sesungguhnya pelaku zina ini maka hukumannya adalah dirajam. Wa illam yakun mutazawwijan fi halati zina liittisafihi bil ihsan, meskipun dia tidak punya istri dalam keadaan berzina karena telah disifati sebagai ihsan, artinya setelah dia tidak ada lagi punya istri, mungkin dia menjadi duda, tapi dia sudah pernah menikah, pernah melakukan hubungan, kemudian dia melakukan hubungan suami istri dengan istri orang lain, maka ini disebut dengan muhsan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Jadi seorang muslim membunuh muslim lainnya. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, kemudian orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang berpisah dari jamaah. Orang yang pisah dari jamaah itu disebut dengan orang yang meninggalkan agamanya. Mari kita bahas satu persatu tentang 3 sebab darah seorang muslim itu menjadi halal. Ya, adapun darah sebaliknya adalah darah yang diharamkan untuk ditumpahkan. Jadi sebelum kita mengetahui sebab seorang muslim itu menjadi halal darahnya, kita harus mengetahui dulu darah yang diharamkan itu untuk ditumpahkan kepada siapa. Pertama, darah yang diharamkan untuk ditumpahkan adalah darahnya orang muslim. Tadi sebab seorang muslim menjadi halal, ada sebab ketiga tadi. Ya. Tapi yang diharamkan untuk ditumpahkan darahnya itu pertama ada darahnya orang muslim yang tidak termasuk dari yang 3 tadi. Yang kedua adalah darah orang kafir selain kafir harbi. Darah orang kafir selain kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memerangi umat Islam, yang menyerang dalam perperangan. Adapun orang kafir ini ada model atau macamnya. Yang pertama tadi disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi ini halal darahnya. Jadi kalau orang kafir yang memerangi umat Islam, apakah itu dengan kebencian dengan umat Islam, maka itu halal darahnya. Darahnya halal, hartanya halal, hormatannya juga halal. Harta bendanya boleh diambil. Itu disebut dengan harta rampasan. Kalau dia kafirnya kafir harbi. Yang kedua, macam kafir ini kafir zimmi.
Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di negara Islam dengan perjanjian mereka membayar jizyah. Istilah jizyah ini pajak lah kira-kira. Mereka ingin aman di negara umat Islam, mereka membayar tiap tahun. Membayar tiap tahun. Yang kedua disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah kaum kafir yang melakukan perjanjian dengan orang Islam. Yang melakukan perjanjian dengan Islam setelah mungkin ada perperangan, salah satu diutus dari kafir ini tadi, ya punya perjanjian dengan umat Islam. Yang keempat adalah kafir musta'min namanya. Orang kafir yang datang dari suatu negara ke negara Islam untuk meminta perlindungan. Dia minta perlindungan, keamanan kepada umat Islam. Jadi yang tiga kafir ini, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min, darah mereka haram untuk ditumpahkan. Tidak boleh dibunuh. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka sebagaimana kita berbuat baik kepada orang Islam lainnya. Sampai kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannati wa anna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad atau kafir dhimmi, dia tidak akan mencium bau surga, meskipun bau surga itu diperoleh baunya dengan jarak 40 tahun perjalanan. Dia tidak akan cium bau surga. Orang kafir mu'ahad yang sudah ada perjanjian dengan umat Islam, tapi kita bunuh. Atau kafir dhimmi, kafir yang tidak mengganggu umat Islam, seperti kafir-kafir yang ada di daerah kita, yang kita berjalan tangga dengan kita, yang mereka tidak ada mengganggu kita sedikit pun. Mereka berinteraksi dengan kita, bahkan jual beli dengan kita, tapi mereka tidak menghina dan mengganggu kita sebagai umat Islam. Itu disebut kafir dhimmi. Tidak boleh kita membunuh mereka, karena darah mereka adalah haram untuk dibunuh, sama dengan orang Islam. Juga kata Nabi SAW, "Ala man zalama mu'ahadan wa antaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tiyyibi nafsin fa innahu hajizuhu yawmal qiyamah." Kata Nabi, ingatlah, barang siapa yang berbuat zalim kepada kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjiannya dengan umat Islam, ya, atau merendahkannya, barang kafir itu direndahkan, ya Pak, dihina, dicaci maki, au kallafahu fawqa taqatihi, atau membebankan kepada orang kafir itu di atas kemampuannya, tidak mampu dia, hal yang tidak mampu, dia dipaksa kerja paksa. Kita pekerjakan dia, tapi pekerjaan yang tidak mampu kita paksakan dia harus bekerja. Au akhadha minhu syai'an, atau menjadikan atau mengambil sesuatu dari mereka. Apakah mengambil barang mereka tanpa mereka sukai, tanpa mereka ridha? Mereka tidak suka kita ambil barangnya, kita ini, kita rampas dan lain sebagainya. Atau dijarahi, dihancurkan, dipecah kaca-kacanya, diambil barang-barangnya. Fa innahu hajizuhu yaumal qiyamah, maka sesungguhnya aku adalah lawan pertikaiannya pada hari kiamat nanti, kata Nabi. Aku lawannya nanti pada hari kiamat, kata Nabi. Bayangkan tuh, kepada orang kafir saja kita diancam oleh Nabi SAW, bagaimana dengan sesama muslim? Tapi yang sama kita saksikan terkadang, ya, bahkan mungkin itu dorongan dari para ustadz, tapi ustadznya mungkin yang mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, ya, menyuarakan Allahu Akbar. Nah,
Yang mau diperangi juga mengucapkan Allahu Akbar. Yang mau memerangi itu mereka salat, mereka haji, mereka umrah, mereka puasa. Yang mau diperangi juga orang yang salat, yang puasa. Kata sini Allahu Akbar, kata sana Allahu Akbar. Bahkan ada dalil-dalil mereka untuk membunuh. Sehingga dibuatlah dalil-dalil agar mereka kalau membunuh begini di surga. Itu secara muslim. Begitu juga sebaliknya dengan orang-orang kafir, yang kafir dhimmi tadi. Apakah itu kafir musta'min namanya, kafir mu'ahad namanya? Itu seperti kejadian bom dulu ya, bom Bali. Mereka beranggapan itu orang kafir semuanya. Iya memang kafir, tapi dia kafir dhimmi, kafir musta'min. Itu orang yang membom, apakah bom bunuh diri, itu mereka sudah dihasung dengan dalil-dalil. Juga diberikan uang. Kamu mau masuk surga nak, bertemu dengan bidadari. Bidadari dalam surga, langsung kamu masuk surga, bertemu dengan bidadari. Dikasih uang sekian, ditinggalkan kepada keluarganya. Nah, dia bom bunuh diri. Dia membunuh dirinya dan membunuh orang sekitar yang ada di situ. Karena di sekitar itu belum tentu semua kafir. Ini terkadang banyak kejadian-kejadian yang kita saksikan ya, melalui berita-berita, apakah itu melalui media-media sosial yang kita saksikan. Mereka bersorak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang dilawan mensorakkan Allahu Akbar, yang melawan juga soraknya Allahu Akbar. Jadi perlawanan mana ya? Mana dianggapnya itu nanti mati syahid. Tapi itu kan salah dalam aturan. Kemudian ada pun sebab-sebab darah seorang itu. Jadi pembahasan kafir tadi dia. Jadi itu yang diharamkan untuk dibunuh, ditumpahkan darahnya adalah kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'min. Termasuk sesama muslim. Kemudian berdasarkan materi hadis kita ini, ada pun sebab-sebab darah muslim menjadi halal ditumpahkan. Ya seorang muslim. Jadi seorang muslim itu tidak halal darahnya ditumpahkan, tapi karena ada sebab sehingga darahnya halal ditumpahkan. Pertama tadi as-sibuz zani, orang yang pernah berjima karena dia sudah menikah dalam pernikahan yang sah, atau dalam pernikahan lalu dia melakukan perzinahan. Ini secara hukum Islam dia dibunuhnya dengan rajam. Ada pun macam perzinahan. Perzinahan itu ada macamnya. Pertama, belum pernah nikah yang sah. Bujang juga melakukan hubungan zina. Yang kedua, sudah nikah tapi belum melakukan hubungan. Mungkin nikah baru seminggu atau 1 hari, 2 hari, istri meninggal atau cerai. Mungkin karena dijodohkan tidak sesuai, baru menikah sehari 2 hari, sehari baru bertemu, langsung cerai. Ada. Ada yang kejadian seperti itu. Bahkan anak daro lari. Lah pasanding hari itu untuk pulang balik anak daro ke rumah hilang. Berarti dia belum melakukan. Yang dua ini belum pernah menikah yang sah, dengan sudah pernah menikah tapi belum melakukan hubungan, belum berjima, didera 100 kali. Didera 100 kali. 100 kali dera. Cambuk dengan pelepah kurma. Nabi itu dengan pelepah kurma dicambuk. Yang ketiga adalah sudah nikah sah dan sudah pula pernah berhubungan, dia melakukan hubungan dengan wanita lain. Ini dirajam. Dirajam itu adalah dilempari dengan batu. Batunya tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil. Kalau terbesar cepat mati. Kecil lama mati.
Kalau terlalu kecil, lama matinya dia siksa, terlalu siksa. Jadi yang senang. Kenapa seorang pezina muhsan, orang yang sudah punya suami, sudah punya istri, dia melakukan hubungan dengan wanita lain itu dirajam? Maaf, karena selama dia beristri, dia sudah merasakan lezatnya, nikmatnya hubungan seks. Bukan hanya merasakan kemaluannya, tapi seluruh tubuhnya merasakan kenikmatan. Maka ketika dia melakukan hubungan zina dengan wanita lain atau dengan laki-laki lain, dia dirajam. Begitu pula lah dia merasakan bagaimana pedihnya, sakitnya ketika dia dirajam. Karena merasakan seluruh tubuhnya kesakitan, dilempari tanpa merasa rasa kasih sayang, kata Allah. Kemudian apa sebab ditegakkan rajam itu? Apa sebab ditegakkan rajam? Pertama, sebab ditegakkan rajam karena ketahuan atau tertangkap basah melakukan hubungan zina. Ketahuan atau tertangkap basahnya pun harus disaksikan oleh 4 orang saksi. Bi'arba'ati syuhada. Jadi harus mendatangkan 4 orang saksi. Yang 4 orang saksi tersebut harus melihat ember itu masuk ke dalam sumur. Tapi kalau cuma hanya kelihatan di sama-sama itu, berkali-kali tiba-tiba keluar laki dan perempuan bertelanjang bulat. Oh, biarpun 10 orang kita menyaksikan, belum bisa kita mengatakan dia berzina. Belum tahu. Atau kita cuma hanya melihat dia cuma dempetan saja, berpelukan. Belum bisa kita menyaksikan dia adalah melakukan zina. Terus katakan tadi, lah nampak ember itu masuk ke sumur. Timba gitu masuk ke sumur. Dan 4 orang menyaksikannya ember itu masuk ke sumur itu. Itu bahasa halus itu. Kalau 3 yang melihat, 1 tidak, belum bisa diterima kesaksiannya. Kami jelas menampak 3 orang, yang 1 tidak nampak. Sekalipun memang betul-betul dia berzina, tapi kesaksian tadi tidak ada yang melihat. Memang betul-betul berzina. Memang ini jarang sekali kelihatan langsung orang melihatnya pada orang, dan sulit terjadi. Bahkan di zaman Rasulullah pun tidak ada terjadi. Orang sudah melakukan zina, sudah begitu saja, tapi tidak bisa disaksikan orang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang keempat? Walladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh tadi 80 kali dera. Makanya kalau dia mengatakan orang ini berzina, cuma 2 orang saksinya, tuduhan itu bisa terkena kepada orang yang menuduh itu, mereka dicambuk, didera. Kemudian kata ulama, inna hadd az-zani alladhi lam yuhsan 100 jaldah wa yu'ribu anhu. Sesungguhnya deraan orang pezina yang belum muhsan, artinya yang belum melakukan pernikahan, belum dia menikah, itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau seandainya sudah terbukti mereka didera selama sebanyak 100 kali deraan dan diasingkan selama 1 tahun. Kalau di Arab Saudi itu mereka penjarakan selama 1 tahun. Kalau daerah kita dinikahkan. Dinikahkan, tidak didera, tidak diusir, tapi dinikahkan, dibaralean. Badon C orang Malang itu.
Dia melakukan hubungan zina, dinikahkan, dapat piti sekian juta. Itu kan kenyataannya. Baru tak kabar 1 bulan tak muntah-muntahnya. Ditanya orang tujuh saya mau melakukan kok di sana. Segera mereka percepat pernikahan. Kadang 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan. 4 bulan kalau nampak mana lah. Pada awal-awal tu langsung dibaralean. Baru 6 bulan menikah, lahir anak. Atau 5 bulan menikah, lahir anak. Orang berpikir, memangnya ada anak dalam kandungan 5 bulan? 5 bulan. Setahu kita kan 9 bulan, paling pun 8 bulan boleh cepat. Atau prematur. Prematur itu 7 bulan mungkin ada. Itu pun satu-satu. Ini tak 5 bulan. Apa nak boleh tak tahu deh. Yang kedua, sebab dilakukan rajam itu adalah karena mengaku berzina. Ini ada di zaman Nabi SAW, seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku berzina. Aku ingin bertaubat kepada Allah, ingin dosa-dosaku dihapuskan. Tolong rajam aku ya Rasulullah. Aku sudah punya suami, tapi aku melakukan perbuatan zina dengan orang lain." Nabi berpaling dan menyuruh wanita itu pulang. Bahkan Nabi suruh periksa kepada sahabat-sahabat, wanitaku mabuk tak? Besok lagi datang sudah besar perut. Datang lagi kepada Nabi, "Ya Rasulullah, memandangnya ke Nabi ingin dia didera. Perutku sudah mulai besar ya Rasulullah. Aku melakukan zina dengan orang lain sedangkan aku punya suami. Dera ya Rasulullah." Nabi juga tanya sahabat, "Mabuk tak? Apakah dia hilang akal, mabuk yang aku tak tahu?" Sebab jarang terjadi orang melakukan zina dia ngaku langsung sama Nabi. Kemudian pulang suruh lahir anak baru. Lahir anaknya sampai bertemu sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, anak sudah lahir." Kata Nabi, "Selesaikan dulu susuan anak. Sudah selesai terpisah sekian tahun, baru datang lagi ke Rasulullah." Kemudian setelah selesai dan lahir anaknya, sudah selesai anaknya tadi lebih umur 2 tahun, dia datang lagi, maka barulah dia dijalankan Rasulullah. Tapi itulah taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya, sehingga Allah tidak menghukum lagi nanti pada hari kiamat. Jadi seorang wanita muhsan, dia melakukan perbuatan zina, kemudian dia mengaku dan dia minta dirajam, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya. Bahkan juga ada orang yang menarik, dia tarik kembali. Katanya tadi dia katakan dia sudah mengaku berzina, tapi dia tarik kembali. Dan itu pun tidak harus dirajam. Mungkin dia bertobat kepada Allah, atau dia lari, biarkan dia lari. Jadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang sudah melakukan perbuatan zina, tapi dia tidak dirajam, tidak minta didera, tetapi dia bertaubat kepada Allah dengan sesungguhnya. Dia tangisi dosa yang pernah dia lakukan. Insya Allah kata para ulama, kalau seorang itu betul-betul bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak ditegakkan hukum Islam secara Islam yang tadi, insya Allah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin menyesal dari perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Jadi kalau seorang laki-laki yang belum pernah melakukan nikah, ya, dia melakukan hubungan dengan wanita lain, maka dia cuma hanya didera sebanyak 100 kali. Kalau dia sudah melakukan perbuatan, dia sudah menikah, yang melakukan perbuatan tersebut, maka dihukumnya adalah dirajam. Kata Allah, "Wala ta'khudh bihima ra'fatun bidinillah."
jangan kalian menaruh kasihan kepada keduanya. Ini dalam rangka untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak berlaku di negara kita. Tidak berlaku di negara kita. Itu tergantung kepada kita. Kalau seandainya pun sekalipun itu negara kita tidak menegakkan hukum Islam itu, jadi antara kalau ada ingin yang ingin seperti itu karena takutnya nanti pada hari kiamat mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di dunia, boleh dia melakukan hal itu. Tetapi ini di luar pengetahuan dari mungkin polisi atau apa segala macam. Kemudian dikatakan nanti membunuh. Jadi ini seorang muslim sebab halal darahnya ditumpahkan, itu kan disebabkan melakukan perbuatan zina. Kemudian sebab yang kedua, an-nafsu bin nafsi, membunuh orang yang haram dibunuh. Membunuh orang yang haram dibunuh itu seorang muslim. Model pembunuhan ada 3. Yang pertama, dia membunuh karena tidak sengaja. Ada membunuh itu mirip membunuh, sengaja memukuli tetapi tidak ada bermaksud membunuh. Dia pukuli orang tadi. Kan mirip membunuh, tapi tidak ada niat untuk maksud, tidak ada maksud untuk membunuh. Yang ketiga, memang sengaja membunuh. Di antara 3 ini, tidak sengaja membunuh, mungkin awak naik motor atau naik mobil, terlantak, kurang meninggal. Secara tidak langsung kan awaklah membunuh, tapi awak tidak sengaja. Atau tamparnya, tampar biasa tidak ada rasanya secara kalau secara kebiasaan ditampar itu tidak akan mati orang, tapi tiba-tiba mati langsung. Dia membunuh, tapi tidak sengaja. Atau mirip tadi membunuh, mau pukuli, dia bertinju mungkin. Niat bertinju tadi, bercakap tadi, tidak ada yang membunuh orang. Mungkin niat ingin melampiaskan kemarahan awak saja. Tidak ada maksud, tiba-tiba orang itu mati. Atau memang sengaja membunuh. Di sini ada istilah, ya. Ketika seorang muslim membunuh muslim, maka ada qisas namanya. Kalau dia sengaja membunuh, maka ada qisas. Qisas itu apa? Qisas itu pembalasan dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku pidana tadi. Orang yang membunuh, maka hukumannya dibunuh. Jiwa dengan jiwa. Kalau nggak sengaja itu. Ini kalau yang sengaja ya. Maka qisas. Qisas itu ada pula macamnya, disebut dengan qisas pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Ada qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana, melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Seperti hidung dengan hidung, ampun bin ampin, udun bin udunin, ainun bin ain, mata juga mata. Itu qisas juga namanya. Jadi ditinju orang putung atau sebelah, maka harus ditinju lo mata orang tu betul sebelah. Hilang telinga kawan dibuai, hilang kan telinga kawan. Kalau dia nuntut qisas juga, tapi qisasnya merupakan anggota badan. Tapi qisas kalau kematian tadi ya mati, dihukum dengan mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178 119? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Wahai orang-orang yang sudah beriman, diwajibkan atas kalian qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, perempuan sama perempuan.
kecuali walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Wahai orang-orang yang berpikir, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian selain qisas ada namanya diyat. Ini di bawah qisas. Membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan. Diyat artinya denda. Boleh jadi tadi awak membunuh orang tidak diqisas, tapi kita diyat membayar. Nah, berapa dibayar? Menuntut ahli warisnya. Kalau seandainya ahli warisnya itu belum dewasa, masih anak-anak mungkin, tunggu dulu orang dewasa, dipenjarakan dia sekian lama. Jadi dia ini adalah membayar tebusan. Kalau dia minta 50 juta, terus bayar 50 juta. Lihat namanya. Untuk melanjutkan kisos tadi. Jadi kalau kisos tidak mau, orang itu membana, tolonglah. Mungkin keluarga yang membunuh tadi itu tidak lonam muahnya, kehilangan nyawa tuh. Jadi kami biarlah membana, kami baca roh, kami ganti. Bayar 100 juta atau 50 juta. Atau namanya sulh. Sulh itu adalah akad perdamaian. Perdamaian ini kan hampir mirip dengan niat. Perdamaian di antara dua orang ini, ya harus juga membayar damainya. Boleh dah damai je lah, Pak. Damai je lah. Tadi dipinta 100, nah kalau dah 100 juta tu damai je Pak. Gini 50 juta. Ini kalau secara hukum Islam tadi harus diqisas. Apakah itu tadi membunuh dengan tidak sengaja? Ketahuan awak melantak anak orang, ketangkap polisi menuntutnya. Apakah itu tadi seperti membunuh tapi tidak langsung membunuh? Dia tinju tadi. Ternyata sekali tinju itu langsung tumbang. Langsung innalillahi wa inna raji'un. Awak tak langsung untuk membunuh. Menuntut orang itu paksa, tepat pasti disebut awak seorang pembunuh. Anak ditinjunya mati. Pasti disebut orang ini pembunuh aja. Padahal awak tidak bermaksud untuk membunuh. Cuma hanya sekedar balas dendam atau lain sebagainya. Atau yang terakhir disebut al-'afwu, memaafkan. Sebagaimana sambungan ayat dalam surah Al-Baqarah tadi, man utiya lahu akhihi syai'un fattiba'u bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang memaafkan saudaranya, maka hendaklah yang memaafkan itu mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah ia memaafkan atau dengan membayar diyat. Kembali ke atas balik. Kepada yang memberikan maaf dengan cara yang baik pula. Lah dimaafkan orang tu dia lah, maaf dia lah. Dimaafkan orang tu. Tapi kalau awak mama tak muka rasa ngene, bagi hijau piti sebagai tanda maaf awak ke orang tu. Tapi tak minta lah. Dia nak minta bayaran. Dia lah maafkan itulah ajal mungkin. Tapi dosakah kita tadi membunuh karena melantak? Tidak dosa, karena awak tidak ada niat nama. Awak menenji tadi mati tidak ada maksud, tidak awak dosa. Tapi kalau memang sengaja membunuh itu baru dosa besar. Cuma saja karena hukum berlaku, awak niat tidak membunuh tapi tak bunuh orang, mati orang langsung, maka hukum tetap berlaku. Kemudian yang ketiga, sebab darah seorang muslim itu menjadi halal ditumpahkan. Sebab yang ketiga, at-tariku lidini al-mufariqu lil jamaah. Karena meninggalkan agamanya, berpisah dengan jamaah, dari jamaah. Ini sama dengan disebut murtad.
Orang yang murtad. Contoh, ada seorang dulu dia Yahudi, dia dulu Nasrani. Dia tahu Yahudi dan Nasrani itu agama yang tidak benar. Selama Yahudi Nasraninya bukan Yahudi zaman Nabi Musa-nya ya. Sebab dalam hadis orang Yahudi umatnya Nabi Musa itu ada 71 firqah, satu yang masuk surga, yang 70-nya lagi masuk neraka. Itu orang-orang Yahudi dulu yang mereka beriman kepada Rasul mereka dari agama Yahudi yang dulu. Jadi dulu dia Yahudi, dulu dia Nasrani, masuk Islam. Tiba-tiba dia murtad kembali lagi kepada Nasraninya, kepada agama yang dia tahu selama ini agama itu adalah tidak benar. Maka orang itu halal darahnya ditumpahkan. Kalau dia Islam, murtad menjadi orang Kristen, belum bisa kita membunuh dia. Belum bisa kita membunuh, berarti dia masuk kafir dhimmi. Tapi dia murtad dari agamanya. Dulu dia Yahudi, Nasrani, apa dia Kristen, masuk Islam. Udah tahu dia Islam itu benar, baliknya ke agama yang salah. Ini yang dikatakan at-tariqu lidini al-mufariqu lil jamaah. Dia telah meninggalkan agamanya dan berpisah dengan jamaah. Itu dia tahu agama yang itikadnya umat Islam itu benar pada hakikatnya, kemudian dia balik ke agamanya semula. Ini halal darahnya ditumpahkan. Itu kata Nabi SAW. Tapi kalau orang yang Islam dia masuk Kristen, itu belum berani kita menumpahkan darahnya. Wallahu a'lam. Demikian saja hadis yang ke-14 ini tentang mata yuhdaru damul muslim, kapan ditumpahkan darah seorang muslim. Disebabkan oleh 3. Pertama tadi adalah dia melakukan perbuatan zina karena dia sudah pernah menikah. Dia sudah pernah menikah, dia melakukan perbuatan zina. Pernikahannya pun pernikahan yang sah dan dia sudah melakukan jima dengan istrinya. Kemudian dia melakukan zina dengan orang lain. Tapi kalau dia sudah menikah sah tapi belum sempat melakukan jima dengan istrinya disebabkan oleh cerai atau kematian, maka kalau dia berzina setelah itu maka hukumnya sama dengan zina ghairu muhsan. Demikian kalau asalnya ada pertanyaan. Insyaallah pada berikut nanti kita masuk kepada hadis yang ke-15. Silakan kalau ada. Hadis yang ke-15 nih agak panjang pembahasannya. Nah, agak panjang pembahasannya. Jadi kalau lanjut bisa terputus Pak ya. Kita membahas tentang masalah berbuat baik dengan sesama, dengan tetangga. Ya. Masalah tolak perceraian. Kalau
kalau pasangan suami istri itu dia secara hukum agama itu mungkin sudah bercerai gitu kan. Tapi kalau diajukan ke pengadilan agama, apakah bisa balik lagi gitu? Ini kalau orang yang sudah cerai secara agama dia talak 3, ya, dia adukan ke peradilan agama. Secara hukum agama juga tidak boleh, kecuali si wanita itu nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nikah dengan laki-laki yang lain kan di pengadilan agama itu kadang ada mediasinya gitu. Iya. Jadi kalau tidak sah secara hukum agama. Iya. Tapi mungkin mereka tidak berani, tidak mau, mereka mau mensahkan pernikahan itu lagi. Ingin rujuk, kalau sudah dia tolak habis, rujuk lagi ya syaratnya harus ada istilah cinta buto. Cinta buto. Jadi harus dia menikah dengan laki-laki yang lain dengan nikah yang sah, dan juga harus melakukan hubungan sebagaimana dia melakukan dengan suaminya. Bisa dia nikah kalau suaminya itu menceraikan mantan istrinya dulu. Kalau tidak ceraikan orang lah, cari aja dia tiap hari. Mencari mananya tiap hari dicari. Tidak boleh dipasan-pasan. Nikah binian bulan, sebulan yang menceraikan dia. Tidak boleh. Masalahnya seperti itu. Terlongsok dia sudah menceraikan istrinya. Kemudian dia ingin baikan lagi, tapi sudah habis tolaknya. Dia ingin balikan, tidak boleh nikah kecuali nikah dengan laki lain. Dia sewa orang, mainlah, gua ke piti gua 1 juta atau 2 juta, nikah je orang rumah gua. Sebulan gua cerai balik aja. Tidak boleh, tidak sah. Bahkan ada orang melakukan seperti itu. Karena cinta dengan istrinya lah menyasanya menceraikan istri tadi. Ini baca roile secara hukum agama tidak boleh nikah lagi. Ini sewanya orang. Jadi piti nikah sama orang lain tu. Ini nikah dia apa dia? Nak nikah resmi tu, nak orang lagi tu. Sebulan disuruh ceraian, mati dah sah. Itu berarti berbuih-buih namanya. Nikah suci tidak bisa. Yang harus orang tu ya, kalau hidup orang itu akur hidupnya, gigi jarinya lah anjali. Itu makanya hati-hati dengan tolak. Dia mempalak istri itu hati-hati. Permainan dia tidak boleh. Mencarain kemana? Nyemin main ini tidak boleh. Iya, tidak boleh lah. Main-main itu maka yang tidak pernah, yang tidak boleh dipermainkan adalah nikah, talak, cerai, tidak boleh dipermainkan. Bisa menjadi sah. Kan kejadian seorang dosen membahas tentang masalah bab nikah, disampaikan kepada mahasiswanya. Paham belum? Coba praktekkan. Itu udah salam ya dosen itu. Aku nikahkan anakku, sebut nama anaknya. Aku terima menikah anak. Langsung disebut sah, kata yang lain. Ya, sudah pagarahnya. Tidak boleh dipagarahan. Iya, tidak boleh pagarahan. Kalau jelas orang tuanya mengatakan menikahkan dengan mahar sekian, juga iya sekian mahar. Sah nikah. Itu maka tidak boleh dipermainkan. Talaknya tidak boleh. Cara kebucarannya, pagarahnya mencari tidak boleh. Tidak boleh dipergarah, tidak pagarah-garahan tidak boleh dalam cerai. Wallah. Kalau tolak tuh wajib pakai saksi ya? Tolak itu ya harus disampaikan kepada orang, saya sudah menceraikan istri saya. Secara hukum kan sah tanpa saksi. Saya katakan ke istrinya dah sah. Secara hukum. Ya. Iya. 6 bulan. Siwat taklif. Siwat apa?
Kalau istri nak menuntut, kalau istri menuntut ke KUA, suami saya sudah pergi sekian lama, lebih dari 6 bulan tadi, 2 kali 6 bulan. Tidak ada kabar, tidak ada manggil biaya. Dia nuntut, dia bayar PT 10.000, namanya pasang jatuh tolak satu baru, jangan pilih. Alhamdulillah, gue biarkannya yang sabar menanti. Tidak jatuh. Ini kalau dia menuntut, dia sampaikan ke hakim atau ke itu KUA, dia bayar uang kalau dulu 1.000 rupiah, sekarang 10.000 bayar. Dan membayar uang 1.000 rupiah. Kalau ini udah mereknya membayar 10.000 rupiah, dia bayar sebagai tebusan. Banyak. Soalnya udah jatuh talak 1 karena tuntutan seorang istri. Tapi belum, masih bisa runtuh, masih bisa. Kalau baliknya mungkin nyo merantau tadi terlantar, tidak ada alat untuk hubungan api segala macam, tidak ada. Dia pun susah mau pulang kampung, tidak ada bisa memberikan kabar ke mahkamah. Minta maaf sampai ke sini kan. Mana tahu di 1 tahun tuh terlantar, kok jadi gembel kata orang mungkin. Apa aja ada tentu jadi anak istrinya. HP dah lu aduh, kau pulang kampung dah bisa mengasih kabar ke orang, dah ada lo kasih kamu kasih kabar. Tapi istri nak tahu mungkin dari kampung. Dia menuntut. Wajar dia menuntut, memang wajar. Wajar dia menuntut. Allah. Baik, berkaitan dengan tumpahan darah, berzina. Seorang muslim membunuh yang muslim lainnya tanpa ada sebab, dan seorang yang murtad keluar dari agama yang benar setelah dia keluar dari agama yang benar kembali kepada agama yang salah, sedangkan dia tahu maksudnya agama yang sebelumnya itu batil. Dia balik terus dia. Kalau dilihat di WhatsApp ya, di WA banyak dia video baru pulang umroh dia langsung murtad. Saya orang agama Islam, saya baru pulang umroh. Ternyata saya dapat hidayah. Jadi Kristen itu yang benar. Itu adalah itu kan itu dah hidayah saya rasa. Bisikan syaitan ini. Nah hidayah, dia dapat hidayah. Jadi tahu dia itu Yesus Kristus itu yang benar. Itu luar biasa. Langsung dia buka jilbab dulu, saya pakai jilbab, pakai cadar, masa umroh. Nah, mulai berpindah agama. Kan aneh dengan. Apakah sebenarnya itu Allah berkirim orang melalui? Kalau entah. Setting-settingan tidak tahu. Namanya yang di WA kan macam-macam. Macam. Hah? Iya. Pulang haji. Iya, seorang perempuan. Langsung buka, kan? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Itu makanya hati-hati dengan WA itu, jangan dulu membenarkan, jangan dulu menyalahkan itu. Postingan-postingan itu hati-hati kita. Kalau yang kiriman-kiriman orang tidak jelas gitu, tidak jaleh. Apalagi hadis-hadis yang dikirimkan ke hadis ego, kan? Orang siapa yang baca ini begini dia akan apa macamnya ada kan? Tanpa diketahui ya dasarnya. Itu kalau di dewa kita lihat macam apalagi masuk bulan Rajab gitu kan. Tentang hadis Rajab. Banyak kan? Jadi kadang kalau pribadi sih saya malas saya ngomong ini, ada gunanya dia aja lah. Komen sekarang ada juga gunanya. Karena itulah pengetahuan dia. Kalau itu baca kawas itu tidak ada gunanya, cak berhadapan-hadapan.
Kalau ingin memberikan nasihat, beri nasihat saja. Munculkan hadis-hadis. Karena banyak video-video yang dikirim orang. Ngeri-ngeri kita ya. Udah lihat aja udah apa. Kadang boleh salah hasutan-hasutan. Allah. Nak ujang nadanya. Kalau yang kayak apa tadi Ustaz? Yang awalnya Islam kan, lalu dia murtad. Itu apa tindakan kelanjutannya? Kan dia belum boleh dibunuh dah. Belum bisa bunuh. Ya, karena dia merasakan dulu karena agama. Setelah dia Islam tadi. Kok tapi dia lah Yahudi Nasrani sebelum dia Islam, dia tahu salah, tahu dia salah agamanya yang selama ini batil. Kemudian dia masuk Islam, dah tahu di Islam itu adalah benar. Maka dia kembali ke yang salah tadi. Murtad seperti itu yang dibolehkan dibunuh. Summa amanu summa kafaru. Summa amanu summa kafaru. Summa zdadu. Dia beriman dia kafir, beriman dia kafir. Murtadnya seperti itu. Lagi meramaikan pindah-pindah agama. Ini pindah balik. Banyak seperti itu. Hati-hati sudah Kristennya masih Islam, masih cara balik Islam balik. Seperti mungkin kadang mereka berpindah itu karena bodoh mereka, karena tidak tahu mereka mana agama yang benar sesungguhnya. Kadang dia pindah-pindah agama itu mungkin karena disebabkan permainan saja, atau mungkin di situ ada kepentingan tertentu. Nah, seperti itu yang saya dengar wallahu a'lam apa yang sesungguhnya di daerah Mentawai ya. Itu kata orang tuh kalau datang kita di situ kita ajarkan, kita ajaknya masuk Islam. Itu kata orang-orang yang ada di Mentawai itu yang sudah yang cerita sama saya. Dia masuk Islam, kalau kita rajin membeli ini segala macam. Pokoknya udah sebulan darah lagi, amunya masuk Kristen balik. Maunya Kristen balik. Tiba-tiba balik, mau Islam balik. Ini masalahnya itu kurangnya pembinaan, pembimbingan. Karena mereka itu masuk Islam cuma hanya sekedar pindah agama gitu. Tapi tidak mendalami agama itu sendiri. Ini baru bisa kita membunuh dia. Dia dari Kristen, dia tidak tahu di Kristen itu salah, masuk ke Islam, samanya rasanya. Di Kristennya, di Islamnya, samanya dan sembahyangnya. Cuma hanya pindah agama saja. Atau dia pindah agama karena ada sesuatu, karena mau menikah dengan orang Islam. Syarat kata wanita itu kalau kamu cinta sama aku, kamu mau Islam. Dia masuk Islam. Lulus Islam, dia nikah. Tapi dia tidak dalami Islam tadi. Lah menikah dia masuk lagi Kristen. Tapi dia belum tahu sampai di mana kebenaran Islam tadi. Menurutnya masih sama baru Kristen, sama-sama baru. Sama-sama beribadah gitu. Ibadahnya Kristen kok ibadahnya. Selama di Islam ikut ibadahnya. Tapi dia belum dalami. Kalau sudah dia dalami seperti mungkin kita ya. Kita sudah ngaji gitu. Seperti saya gitu ya. Tiba-tiba masuk Kristen. Saya mengajarkan tiba hari ini baca hadis begini udah tahu si Islam itu yang benar, akidah yang benar bagaimana, sehingga saya ungkapkan yang benar itu Yesus Kristus. Kan itu. Ini ustaznya asing-asing. Walau lain nampak. Ustaz Ismail masuk Kristen dia. Kan Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Nah, berdakwah di gereja jadi. Lah jadi udah belajar Islam, lah tahu kebenaran Islam. Lah tahu dalam Al-Qur'an inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang benar adalah agama Islam. Lah tahu akidah yang benar, lah tahu hukum fikih sejak, lah tahu ada di dalamnya. Tiba-tiba masuk Kristen. Itu kan ada juga tuh yang ungkapannya dia dari pesantren, pondok pesantren. Saya tahu dia baca Quran dan dia baca hadis. Seperti debat sama siapa? Samsul Alaidin Nababan. Salah satunya ada orang yang dari pesantren, dia jago baca hadisnya.
Allah alam, mungkin Allah memberikan hidayah sama dia. Nah, dibacanya hadis-hadis yang berkaitan dengan mengagungkan Nabi Isa. Dikutipnya hadis-hadis yang mengagungkan Nabi Isa. Yang menurut dia lah. Tidak tahu Islam itu benar. Tapi dia masuk Kristen. Mungkin ada kepentingan tertentu. Mungkin gaji. Sebab gaji dari pendeta itu masuk Kristen itu besar. Mungkin sekarang mau 10 atau 15 jutaan. Belikan mobil satu. Saya punya teman satu di Sumatera Utara. Seorang pendeta yang masuk Islam namanya Waldemar Ghazali. Beliau salah satu misionaris. Sudah katanya semasa dia Kristen sudah 50 orang yang dia Kristenkan. Merasa berdosa rasanya, dia masuk Islam. Masuk Islam, dia tekuni agama Islam yang sesungguhnya, dia belajar. Kemudian dia cari manakah perkampungan orang-orang Kristen. Dia masuk Islam kan sekampung tuh, dibangunkan masjid, minta dana ke umat Islam. Dia balik tolak uang disunati, anak-anak disunati. Di mana dia ceramah minta dana dia. Kalau kurang yakin, ayo bersama saya nanti antar uang ini. Diutusnya ustaz di situ untuk membina dan membimbing orang-orang yang di kampung itu supaya tidak berpindah balik. Sekampung. Katanya dalam rangka untuk menebus dosa saya yang dulu, karena saya sempat mengkristenkan umat Islam 50 orang. Jadi dia masuk Islam yang sesungguhnya. Ya seperti Syabsuliri Arifin yang punya pondok pesantren, punya rumah mu'allaf ya. Orang-orangnya pun ditampung orang mu'allaf. Diislamkan. Jadi Allah alam gimana pun akidahnya kita tidak tahu. Dia sudah menyelamatkan dari Kristen ke Islam. Kalau tadinya awalnya dia tahu dengan akidah agama sebelumnya adalah salah, kemudian masuk kepada agama yang benar, maka berpindah balik ke yang salah. Nah, itu yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini. Itu yang murtad yang harus dibunuh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Kita ambil sedikit dari penjelasan oleh Syekh Utsaimin tentang orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah, disebut dengan murtad tadi. Ini apabila dia murtad setelah dia Islam dan ini halal darahnya. Kata Syekh Utsaimin, pertama wajib merajam orang yang berzina. Yang kedua boleh qisas, ya boleh qisas, atau boleh memaafkan, atau diat, atau memaafkan secara gratis, tidak bayar apa-apa. Ya habis maafkan, tidak ada bayar apa-apa. Dan yang terakhir tadi pembahasan tentang wajib membunuh orang yang murtad apabila dia tidak mau bertaubat. Wujubu qatl murtad idza lam yatub. Kalau dia tidak mau bertobat. Tapi kalau dia mau bertobat, maka tidak boleh dibunuh. Maka ditanya dulu, sebelum dibunuh kamu taubat enggak? Dia nak mau balik Islam balik. Tidak, baru boleh dibunuh. Barulah halal darah. Wallahu a'lam. Diterangkan.
Ya di siang 14 itu singkat, tapi bisa kita banyak-banyaknya. Ya mau diperpanjang, diperluas itu dengan ada tanya jawab. Tambah sarahin ada lagi, pendek memang pendek. Tiga macam. Ada pertanyaan? Nah, tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita bisa bahas tentang hadis yang ke-14 dan ini bisa kita pahami dan juga bisa kita sampaikan. Kita sudahi dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.